Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Sholawat dan salam juga tidak lupa kita ucap untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, angka 0 memiliki arti penting dalam ilmu hitung serta dalam memaknai dan menilai banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Angka 0 yang dalam bahasa Inggris disebut zero berasal dari bahasa Arab sifr yang bermakna kosong. Oleh karena itu, angka 0 seringkali diartikan sebagai ketiadaan, kekosongan, kehampaan dalam diri, dan kehidupan manusia. Menjadi tanda kekalahan dalam sebuah pertandingan atau pertarungan dan sering dianggap sebagai lambang ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran kehidupan. Meskipun demikian, angka 0 memiliki arti penting dalam mencapai kesempurnaan nilai sesuatu, serta bisa menjadi simbol kemenangan bagi penyucian jiwa. Secara historis, ditemukannya angka 0 pertama kali oleh Muhammad bin Ahmad merupakan sebuah hasil pemikiran mendalam untuk menjawab masalah penghitungan bilangan di masa itu. Menuliskan bilangan dalam jumlah besar dengan menggunakan angka-angka yang demikian rumit seperti angka Romawi sangatlah sulit. Jumlah bilangan puluhan, ratusan, hingga ribuan dalam angka Romawi masih bisa dituliskan dan dihafal bentuknya. Misalnya, X itu 10, XX 20, C 100, dan M itu 1000. Angka 0 dalam kehidupan sehari-hari juga melambangkan benda yang semula ada menjadi tiada. Namun, bila jumlah bilangan jutaan, miliaran, atau triliunan, tentu sangat sulit menuliskannya dalam angka Romawi. Karena itu, penemuan angka 0 ini memiliki arti penting dalam penghitungan dan penulisan bilangan. Pemikiran Muhammad bin Ahmad tersebut kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang tokoh penemu perhitungan aljabar yang menjadi dasar ilmu pasti, yang dilahirkan di Khifa, Irak pada tahun 780 Masehi. Dia juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tangen, persamaan linier, dan kuadrat serta kalkulus integral. Selain ahli matematika, ia juga ahli geografi, sejarah, dan musik. Karya-karyanya di bidang matematika terdapat dalam Kitabul Jama' wa Tafriq dan Hisab al-Jabar wal Muqablah. Hasil karya Al-Khwarizmi inilah yang kemudian menjadi rujukan dan mempengaruhi pemikiran para ilmuwan Eropa, seperti Jacob Florence serta Leonardo Fibonacci, yang kemudian lebih dikenal masyarakat dunia sebagai ahli matematika aljabar. Penemuan angka 0 ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dunia, karena dengan angka 0 tersebut, kini kita dapat dengan mudah menuliskan jumlah bilangan dari yang terkecil hingga yang tertinggi dengan bantuan angka 0. Filosofi angka 0. Dengan adanya angka 0, kita dapat mengenal nilai angka-angka lainnya. Angka 1 akan bernilai lebih besar jika diikuti angka 0, menjadi angka 10. Dalam skala 1 sampai 10, angka 10 merupakan nilai yang sempurna. Angka 0 membuat angka 1 lebih bernilai dan angka 1 bisa membuat angka 0 ada nilainya. Hal ini menunjukkan arti bahwa sesuatu memiliki manfaat dan kebermanfaatan itu bisa dinilai ketika sesuatu tersebut mampu mengisi kekosongan dan menutupi kekurangan. Tanpa memahami kekurangan, kita tidak akan menggali dan mencari, serta memanfaatkan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan tersebut. Tidak akan ada yang sempurna tanpa adanya yang tidak sempurna. Nilai manfaat inilah yang menjadikan sesuatu bermakna dan penting dalam hidup
kita hingga bisa menyirnakan kekosongan tersebut. Jika kita resapi dan hayati, fungsi dan nilai kehidupan kita terletak pada memberi manfaat. Kebermanfaatan atau kebergunaan kita dimulai untuk diri kita sendiri, keluarga, lalu saudara, sahabat, masyarakat, bangsa dan negara serta agama kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Arti angka 0 dalam kehidupan sehari-hari. Angka 0 dapat kita artikan dan maknai sebagai kembalinya hati kepada kesucian, memulai kembali hubungan yang terbuka, saling memaafkan, dan berupaya untuk tidak saling menyakiti. Angka 0 memiliki esensi fitrah dan urgensi membuka maaf di hati. Perbaiki setiap kesalahan dengan sesuatu yang lebih berguna dalam mengelola hubungan interpersonal atau sosial dan intrapersonal kita. Tidak salah jika kita persepsikan Ramadan dan Idul Fitri sebagai momentum untuk menginsyafkan serta mengingatkan kita akan pentingnya mengembalikan kondisi hati dan jiwa kita kepada titik nol, agar kita mampu memahami hidup maupun hati kita secara utuh sebagai makhluk Allah sepanjang waktu yang diberikan Allah. Kehidupan. Dahulu kita berada di sisi Allah, kemudian kita diturunkan atau dilahirkan di muka bumi ini untuk menjalani kehidupan sementara. Lantas kita mengakhirinya dengan kematian, yang sebenarnya kita kembali ke sisi Allah lagi. Dengan kata lain, kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa agar kembali kepada Allah. Karena itu, kita sering mengatakan kepada orang yang meninggal dunia itu berpulang ke rahmatullah, atau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Pada dasarnya, setiap manusia itu mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian yang pertama ialah sebelum kita dihidupkan di muka bumi ini, dan kematian kedua waktu kita mengakhiri kehidupan ini. Kehidupan pertama ialah waktu kita hidup di dunia yang bersifat sementara, dan kehidupan kedua adalah waktu kita dibangkitkan di akhirat nanti. 2 kematian tersebut dapat disimbolkan dengan angka 0, artinya sebelum manusia dihidupkan di muka bumi, manusia tidak mempunyai apa-apa. Lalu manusia dihidupkan sampai akhirnya manusia mengakhiri kehidupan yang disimbolkan dengan angka 0 lagi. Di mata Sang Khalik, manusia adalah 0 dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Maksudnya, manusia adalah lemah, tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun, sedangkan Allah adalah sesuatu yang maha sempurna. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Demikian kultum ini disampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap di rumah aja. Misyuka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.